Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Octaviana Wijayanti, NPM 21510302111, Prodi Akuntansi Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Rosidalina Putri MSAK, yaitu mengenai presentasi mengenai harga pokok proses atau proses casting. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian harga pokok proses atau proses casting. Jadi proses casting atau harga pokok proses ini adalah teknik akuntansi biaya di mana biaya yang dikeluarkan selama produksi dibebankan ke proses dan dibagi secara merata atas total unit yang diproduksi. Atau dapat disederhanakan yaitu biaya per unit sama dengan total biaya produksi dibagi unit produksi. Atau adapun pengertian lain di dalam buku akuntansi biaya, yaitu sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah sistem yang mengakumulasikan biaya produksi yang dilakukan oleh departemen untuk periode tertentu, sehingga objek dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah departemen. Selanjutnya, karakteristik harga pokok proses. Yang pertama yaitu produksi dilakukan terus-menerus secara konsisten, teratur, dan sesuai standar yang telah ditentukan. Yang kedua, perusahaan terdapat berbagai divisi mewakili suatu tahap produksi. Yang ketiga, hasil dari proses yang dilalui akan dijadikan input dari proses lain yang hendak dijalankan. Yang keempat, produk akhir selalu bersifat homogen. Dan yang terakhir, kerugian baik bersifat normal ataupun tidak normal yang terjadi pada berbagai tahap produksi juga dipertimbangkan saat menghitung biaya per unit. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai aliran proses produksi. Jadi aliran proses produksi ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu aliran produk secara berurutan atau sequential product flow. Yang dimana di sini semua produk diproduksi melalui proses yang sama dalam urutan yang sama. Jadi dapat dilihat di gambar ya. Kalau yang pertama itu kita mulai dari departemen cutting, yang mana biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dibebankan. Kemudian setelah selesai di departemen cutting, ditransferlah produk ini ke departemen sewing, yang mana di sini hanya ada penambahan biaya ya dalam biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Apabila produk telah selesai diproses di departemen sewing, produk ditransfer lagi ke departemen assembling. Yang mana di departemen yang terakhir ini terdapat juga penambahan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Berikutnya, setelah diproses produksi selesai dilakukan, produk jadi tersebut ditransfer ke gudang produk jadi. Yang kedua yaitu ada aliran secara paralel atau parallel product flow. Di aliran ini, bagian-bagian tertentu dari tahapan pekerjaan dilakukan secara stimulan dan kemudian digabungkan ke dalam suatu proses atau proses final untuk diselesaikan dan ditransfer menjadi produk jadi. Jadi dapat lihat di gambar, contohnya di perusahaan instan ya. Yang pertama yaitu departemen pencampuran, lalu dari departemen percampuran lalu ditransfer ke departemen pengolahan, kemudian ditransfer lagi ke departemen pembungkusan, dan terakhir menjadi produk jadi. Yang proses kedua yaitu dari departemen penggilingan ditransfer ke departemen pengepakan, kemudian ditransfer lagi ke departemen pembungkusan, dan terakhir menjadi produk jadi. Jadi di sini sama-sama ditemukan atau digabungkannya itu di dalam departemen pembungkusan. Jadi sama-sama dibungkus ya teman-teman. Jadi yang terakhir itu ada aliran secara selektif atau selective product flow. Dapat di dalam
aliran ini, produk berpindah antar departemen bagian yang berbeda dalam satu departemen produksi, tergantung pada produk akhir seperti apa yang akan dihasilkan. Setiap proses akan menghasilkan produk akhir yang berbeda. Dan contohnya dapat dilihat di gambar ya, teman-teman. Terima kasih. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.